bagaimana pengusaha muslim ini mengidentifikasi sejak kapan Ziko Transform Roadmap ini dibutuhkan? Apakah nunggu ada konflik atau pada setiap awal tahun atau bagaimana nih Pak Ido? Nah, perlu kita ketahui juga ini Pak Ido, apakah Transform Roadmap ini di konsultan lain memang tidak ada, atau bagaimanakah Ziko Transform Roadmap ini menjadi pilihan pengusaha muslim? Kenapa sih harus ke Ziyada Consulting? Kan pasti akan ada output yang didapatkan ya Pak. Ya. Nah, ini pun selaras dengan munculnya Ziko Transform Roadmap ini. Kenapa sih dulu awalnya Ziko Transform Roadmap akhirnya dibuat Pak? Ini kan juga dengan harapan pengusaha muslim punya apa ini yang diharapkan sama Ziyada Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini tatimu solihat. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabu ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hai Sobat Ziko, apa kabarnya? Semoga Sobat Ziko senantiasa diberikan kemudahan baik dalam berikhtiar dan beribadah agar kelak menjadi pengusaha muslim yang kuat secara lahir dan batin. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dengan Sobat Ziko di acara Ziko Live bersama saya Abdan Mahasin. Untuk Sobat Ziko yang sudah menyimak video hari ini, boleh ya diketik di kolom komentar Sobat berasal dari kota mana aja. Semoga di satu saat kami bisa berukhuwah dan berkenalan dengan Sobat Ziko. Doakan ya agar kita bisa bertemu. Insya Allah hari ini kita akan kembali membahas seputar manajemen bisnis yang semoga bermanfaat di perusahaan Sobat Ziko yang sedang dijalankan. Hari ini akan dibahas mengenai Ziko Transform Roadmap, sebuah peta panduan jalan perusahaan. Seperti apa programnya ini, bagaimana dan buat siapa untuk Ziko Transform Roadmap ini. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh salah satu konsultan kami dengan Pak Ido Wiba. Apa kabarnya ini Pak Ido? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ido? Sehat. Alhamdulillah. Ini insya Allah nanti kita bahas mengenai Ziko Transform Roadmap ya Pak. Insyaallah. Jadi Pak Ido Wiba ini salah satu konsultan kami yang expert dan best practice di bidang keuangan, dan beliau juga merupakan CEO-nya Ziyada Consulting. Baik, ini bisa kita mulai nih ya Pak Ido Ya, untuk silakan. kaitan Ziko Transform Roadmap. Siap. Nah, ini apa sih Pak Ido Ziko Transform Roadmap? Boleh dijelaskan sekilas dulu nggak ini sebelum membahas lebih dalam? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah. Jadi Ziko Transform Roadmap ada 3 kata ya berarti. Ziko itu berarti Ziyada Consulting, Transform itu berarti bertransfer, kemudian Roadmap berarti peta jalan ya. Nah, ini adalah sebuah program dari Ziyada Consulting yang menggunakan business tools dan management tools yang memang juga original ya dari Ziyada Consulting. Oh, Ya, jadi untuk apa? Untuk memandu sebuah perusahaan yang tentunya skalanya sudah mempunyai tim ya. Lebih efektif jika digunakan di perusahaan yang sudah punya tim, terutama yang sudah punya tim leader, ya, khususnya di level manager ya. Untuk bertransform, ya, bagaimana perusahaan ini bertransformasi, di mana transform ini kita kaitkan dengan Ziko fase bisnis ya. Kita punya Ziko fase bisnis, ada 5 level di sana ya. Jadi bagaimana perusahaan ini menuju fase mature atau perusahaannya dewasa lah. Bisa diartikan berarti foundernya ya, atau pengusahanya sudah bisa meninggalkan bisnis ini tanpa lagi ikut di dalam operasional, ya, bisa menjadi komisaris atau bahkan hanya pemegang saham ya, tidak lagi memegang organisasi ya, bahkan bisa meninggalkan secara total dalam kondisi yang perusahaannya sudah besar, kemudian mandiri dan sustain. Mandiri jelas ya, karena ditinggalkan. Dan yang paling penting value ya, mengedepankan syariat itu tetap ada. Ya, gitu kan, karena kita berharap pada saat kita meninggal dunia atau pensiun dari bisnis ya, tidak lagi ikut dalam operasional, bahkan mungkin tidak lagi memegang jabatan sama sekali ya. Bahkan komisaris pun tidak, hanya pemegang saham, bahkan pun mungkin sudah meninggal. Itu kita berharap bisnis ini menjadi amal jariah, gitu ya. Tapi tentunya di keyakinan kita sebagai seorang muslim, sesuatu itu bisa menjadi amal jariah, begitu pula sebaliknya ya. Ya, bisa pula menjadi dosa jariah. Ya.
Bisa ada sesuatu hal yang kita tinggalkan menjadi dosa jariah. Ya. Maka yang kita harapkan karena kita pengusaha muslim, ya di program Zikotransform Roadmap ini kita mengharapkan bisnis ini menjadi amal jariah. Yaitu bisnis yang tidak meninggalkan dosa. Ya, dosa jariah yang tidak atau yang mengedepankan syariat. Yang sudah penerapan syariatnya menjadi value. Menjadi nilai yang dipegang teguh oleh tim atau orang-orang yang melaksanakan operasional sehari-hari. Nah, ini kan penting ya, ini penting ini sebagai pengusaha muslim harus mikirkan hal-hal ini. Malah ini yang seharusnya menjadi concern yang pertama ya. Pertama dan utama dari seorang pengusaha muslim atau founder agar bagaimana bisnis yang ditinggalkan ini atau biasa istilahnya itu legacy gitu ya. Itu enggak menjadi dosa jariah. Ya, ini sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan dan diutamakan. Kemudian ada roadmap ya. Roadmap ini berarti peta jalan. Ya, peta jalan itu berarti sebagaimana peta. Peta ini fungsinya untuk memudahkan, ya, memudahkan kita dalam menuju tujuan. Ya. Biasanya kalau kita menggunakan Google Maps ya Mas, boleh sebut merek ya, Google Map, ya itu kan tujuannya sudah diketahui, ya. Itu akhirnya pada saat kita menggunakan Google Map itu akan lebih mudah mencapainya, bahkan lebih efektif ya. Biasanya Google ini mengarahkan ke jalan-jalan yang lebih cepat, Kemudian pun di situ ada juga informasi yang biasanya saya lihat kalau di Google Map itu waktu sampainya ya. Waktu sampainya ini tadi waktu menuju ke sini, ini karena tadi ngantri menit. Ya berapa menit ngantri makanan di sana itu lama banget tadi beli. Terus saya lihat jamnya, masih keburu nih ya, karena kita 1:30. Jadi saya lihat jam 1:17 sudah bisa sampai. Itu kan mempermudah, ya, mempermudah mencapai tujuan dengan efektif. Jadi roadmap ini adalah peta jalan mempermudah perusahaan mencapai tujuan bertransformasi menjadi perusahaan besar yang mandiri dan sustain, yang terutama menjadi legacy ya, menjadi perusahaan yang pada saat kita meninggal atau kita sudah tidak ikut dalam profesional sama sekali, bahkan tidak komisaris, itu menghasilkan amal jariah. Itu sih Mas, itu programnya. Baik. Tadi sudah sempat disinggung sedikit sih sebenarnya mengenai value syariat. Jadi selain value syariat tadi tetap dijalankan oleh semua karyawan perusahaan, sebenarnya apa pentingnya dari Zikotransform Roadmap ini untuk pengusaha muslim ini, Pak Edo? Ya, baik. Yang pertama sebelum membicarakan pentingnya ya, itu yang pertama mungkin harus diketahui dulu bahwa ceritanya mungkin. Kenapa? Harus diketahui cerita awalnya roadmap. Iya, enggak, maksudnya sebelum punya roadmap gitu ya. Pra mengikuti program ini misalkan, ya itu memang harus ada perusahaannya sudah mempunyai tujuan. Harus ada tujuannya dulu. Ada goalsnya. Tujuan yang menaungi semuanya itu biasanya didokumentasikan pada visi perusahaan. Jadi perusahaan kita itu harus punya visi dulu. Ya, karena banyak sekali pengusaha muslim yang kita dapetin usahanya sudah skala kecil menengah, ya omsetnya sudah di atas bahkan 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar gitu ya setahun. Ya bahkan hampir mencapai kadang 30 miliar, ya 30 miliar ke atas, 35 miliar per tahun. Itu tidak mempunyai visi yang terdokumentasi. Ya. Banyak gitu ya, Pak. Banyak, ada beberapa ya. Jadi ini akhirnya tentunya tidak bisa membuat peta jalan tadi. Ya, tidak bisa membuat bagaimana mencapai tujuan. Tujuannya nggak ada. Ya. Nah ini yang perlu digali dulu. Nah, sebenarnya visi perusahaan ini dibuat ada perusahaan ini, itu tujuannya apa? Ya visinya apa? Kemana? Ya ini yang perlu disiapkan. Kemudian misinya apa?
gitu ya. Visi misi ini harus siapkan. Karena dengan itu, dengan ada tujuan, maka peta jalan bisa dibuat. Ya, jadi kalau misalkan kita contoh saja keluar rumah gitu ya. Keluar rumah tadi saya keluar rumah tadi saya jam 10:15 lah. Ya, jam 10:15 saya keluar rumah. Kemudian pada saat saya keluar tidak ada tujuan. Ya, belum ada tujuan sama sekali. Kira-kira apa Mas yang terjadi? Pada saat kita keluar rumah, tapi tidak ada tujuan. Kira-kira apa yang terjadi? Lebih lama waktu mau kemana ya Pak? Gimana tuh maksudnya? Jadi mikirnya di jalan. Oh kayaknya kesini aja nih. Nah, mending kesini aja. iya. Bahkan mungkin belum jalan malah. Ya, itu masih penting sudah jalan ngawur berarti ya. Bahkan mungkin kita tidak bisa jalan. Ya kan. Mau kemana nih bingung. Ya, jadi misalkan pun jalan pun tadi ya nggak jelas arahnya kan. Mungkin kesini dulu, mungkin mau ngapain. Ya. Sehingga pada saat tadi Mas Abdan keluar pagi mau ke kantor tapi tidak ada tujuan ke kantor, yang terjadi apa? Kebingungan, betul nggak? Ya bingung ya, milih mau kemana saya. Ke kantor libur ya. Misalkan. Kemudian mau ke rumah saudara gimana? Nah seterusnya nggak ada tujuannya. Ya keluar pintu. Nah ini akhirnya tidak bisa dibuat peta jalan. Ya road map tadi. Ya maka harus disiapkan dulu visi, misi atau tujuan. Ya, nanti dipecahkan pada goals di setiap tahunnya. Ya, jadi visi ini kan jangka panjang ya, bersifat jangka panjang dan dicapai terus menerus selama perusahaan ini beroperasional, maka visi itu akan kita terus usahakan kita capai terus gitu. Visi misi ini long lasting lah, enggak berarti kita mencapainya. Tapi tujuan goals itu bisa kita setting di setiap tahunnya. Ya, per tahun lah. Ya, yang jangka pendek itu kita setting tujuan. Ya, maka dengan itu akan bisa kita buat peta jalannya. Ya, karena sudah ada tujuan sebagaimana kita kalau masuk ke aplikasi Google Map itu yang menentukan tujuan dulu ya. Titik poin kita, your location, lokasi kita, kemudian kita setting tujuannya sehingga nanti bisa dilihat peta jalannya. Nah, kalau itu kan otomatis dibikinkan Google. Ya, tapi kalau ini kita yang bantu, dia ada consulting bantu membuat itu gitu ya. Maka pentingnya apa? Ya pentingnya pada saat kita sudah punya tujuan, kemudian kita nggak membuat visi misi dan tujuan ya, kemudian kita nggak membuat peta jalan, itu tentunya ya saya ilustrasikan lagi pada saat kita misalkan mau keluar rumah mau menuju ke Jakarta gitu ya. Nah sedangkan jalan ke Jakarta ini begitu banyak jalurnya gitu ya. Minimal itu ada 3 lah ya, yang saya tahu ya. Jalur Pantura ya kan, jalur selatan dan jalur tengah. Ya ini mau kemana? Ya, mau yang mana gitu kan. Jangan sampai pada saat kita mengambil jalur Pantura kemudian pengen ke jalur tengah. Sehingga tentunya apa resikonya? Memperlama. Betul nggak ya? Kemudian belok gitu ke kiri gitu ya kan. Berarti kan memperlama. Ya, kalau jalur utara kan kalau dari Malang itu Malang ke Jakarta itu sebelah kanan ya. Nanti kalau jalur tengah ke kiri ini kan pastinya akan memperlama. Apalagi ngambil jalur selatan itu malah tambah jauh. Ya. Karena di awal memang belum direncanakan. Ya di tengah jalan kemudian tiba-tiba berubah. Ya. Berubah keinginannya. Nah, ini yang tentunya kita hindari. Maka pentingnya peta jalan ini adalah memandu kita. Ya. Dan yang paling penting tadi memandu tim kita juga untuk mencapai visi misi tujuan itu pakai cara apa? Ya, strategi apa? Ya. Bisa jadi tujuannya sama, visinya sama, misinya tujuan sama, tapi cara jalannya lain-lain. Nah, ini tentunya memperlama. Ya, kan tadi saya bilang ini cocok bagi perusahaan yang sudah punya tim terutama. Maka pada saat kita mau ke Malang ke Jakarta, kita punya tim yang mungkin leader lah, apalagi ya kita tim ini biasanya kalau yang staff itu kan dipimpin leader ya, diarahkan oleh leader ya.
Kita punya misalkan 5 leader. Kemudian yang satu minta ke lewat Pantura, yang satu lewat tengah, yang satu lewat selatan ya. Ini kan konflik biasanya. ya jadi konflik. Ya, bisa jadi yang di bawah pimpinannya beliau pun akhirnya yang seharusnya pimpinannya ini minta ke utara, minta ke selatan karena ada yang ngambil di selatan kan gitu ya. Nah, ini yang pentingnya mempunyai peta jalan tadi supaya dalam mencapai visi misi tujuan itu dengan langkah dan arah yang sama. Gitu ya, dengan langkah dan arah yang sama. Kenapa? Karena supaya efektif. Ya, supaya efektif, enggak lagi tadi yang disampaikan Mas Abdul, enggak lagi ada banyak konflik. Ya, jelas, gamblang, nyata. Saya mau ke Jakarta lewat Pantura. Pantura itu mana saja? Ya, Pantura itu lewat kota apa saja? Yang mau jawab jalan tol apa mau jalan bawah? Ya, itu juga sudah jelas. Ya, sehingga nggak ada lagi konflik di tengah jalan yang itu akan memperlama. Ya, kita sudah bicarakan di depan. Kita sudah bicarakan sejak di Malang bahwa kita mau lewat Pantura dan lewat jalurnya jalan tol misalkan. Terus apalagi yang berbicarakan biasanya kalau di perjalanan itu titik pemberhentian ya. Ya, itu termasuk peta jalan. Titik pemberhentiannya di mana? Rest area kilometer berapa dan seterusnya. Itu sudah ya, dengan psikotransfer roadmap ini peta jalan kita mencapai visi, misi dan tujuan itu kita perjelas. Loud and clear. Dan dikomunikasikan dengan tim sehingga tim juga mempunyai langkah dan arah yang sama. Ya, kalau kita memang mau berhenti di Tuban, ya berhenti di Tuban semua. Nggak ada yang ketinggalan. Apalagi meninggalkan maksud saya. Meninggalkan. Ini teman-temannya pada berhenti, dia jalan sendiri. Nah, ini sudah diketahui kita. Nah, kalau nggak ada peta jalan itu, ya maka bisa jadi kan tadi jalannya lain-lain, jalannya sama pun berhentinya lain-lain gitu ya. Ada yang berhenti di Ngawi, ada yang di Tuban, wah itu pun akhirnya apa nggak efektif toh. Yang seharusnya kumpul di Tuban akhirnya nggak kumpul. Sehingga pada saat mau komunikasi ya harus pakai biaya tambahan ya. Apa telepon? Ya kan harus video call, itu kan biaya tambahan. Pada saat ngumpul ya harusnya bisa ngomong secara offline gitu kan. Nah, ini sama di dalam perusahaan pada saat tidak ada peta jalan, akhirnya langkah arahnya berbeda atau langkah arah sama tapi tidak sama titik pemberhentiannya. Ya, dan seterusnya ada hal-hal yang berbeda di dalam caranya, itu juga akan resikonya adalah timbul biaya yang lebih. Ya, bisa dibayangin ya Mas ya. Ya, bisa timbul biaya yang lebih gitu. Apalagi yang tidak sama tuh. Ya, caranya tuh langkah arahnya sama lewat Pantura tapi satu naik bis, satu naik kereta. Ya. Akhirnya apa? Nggak efektif, nyampainya yang duluan kereta. Ya, akhirnya apa? Yang seharusnya ini acara bisa dimulai karena nunggu yang ini, akhirnya harus extend hotelnya misalkan. Ya, ini kan biaya lagi. Ya, maka ini juga pentingnya apa? Akhirnya pentingnya selain tadi memperjelas ya cara-cara kita mencapai visi misi dan tujuan, ya karena di situ isinya adalah strategi bisnis dan strategi fungsional, ya serta bahkan sampai objektif ya dan key result dan inisiatif, ya bahkan sampai aksi detail ya yang kita susun di situ, ya untuk menyamakan ritme, langkah, arah, ya dan seterusnya tadi sehingga sama, sehingga pun akhirnya bermanfaat dalam efektivitas biaya. Ya, karena sebuah perusahaan yang beroperasional ini yang aktif ya pasti mengeluarkan biaya ya. Ya. Kalau perusahaan tutup baru biayanya nggak ada. Tapi kalau perusahaan berjalan ini biaya, maka untuk mengambil biaya pada saat kita tentunya punya visi misi tujuan, maka diperlukan peta jalan tadi. Ini sangat-sangat mengefektifkan pengeluaran biaya ya, supaya tadi langkah arah ritme dari mencapai visi misi tujuan itu sama. Nah, kemudian manfaat yang lainnya tentunya para leader dan timnya itu mempunyai kejelasan ya, gak bingung lagi ya, gak saling tadi konflik menyalahkan ya, saling gontok-gontokan ya, jelas pada saat kita strategi bisnisnya di tahun ini adalah ini ya, semua
sama. Strategi bisnisnya adalah ini gitu ya, dalam mencapai visi. Kemudian di strategi fungsional keuangan misalkan bahwa tahun ini adalah seperti ini. Ya, misalkan contoh strategi keuangannya ingin profitnya 20% misalkan. Ya berarti semua leader dan perusahaan semua yang ada di entitas di perusahaan tersebut yang mempunyai strategi yang sama. Sehingga misalkan contoh divisi marketing ya, pemasaran mempunyai budget marketing biasanya tuh ya. Maka kalau sudah tahu strateginya diputusi dan sepakati ya di perusahaan ini, strategi profit fungsionalnya keuangan itu 20%, ya maka jangan sampai budget iklannya akhirnya, budget marketing maksud saya, budget pemasarannya berlebihan anggarannya dan pemakaiannya sehingga mengurangi profit. Ini diketahui. Sehingga nggak lagi pada saat kita meeting dengan para leader itu nggak lagi loh kenapa kok sedikit, kenapa kok saya begini begitu ya. Si pemasaran ini akhirnya kalau nggak ada standarisasi strategi itu yang sama itu, maka bisa jadi di divisi pemasaran protes ya gitu kan. Kok segini saya kurang ini lah, kan sudah dikasih tahu. Ya di rapat kerja pada saat kita menyusun transform roadmap ya dengan tools Zico ya, Zico transform roadmap itu sudah jelas. Ya, strategi fungsionalnya semua jelas, pemasarannya jelas, penjualannya jelas, keuangannya jelas, ya. Kemudian strategi bisnisnya jelas. Ya karena di situ isinya adalah strategi bisnis dan strategi fungsional. Baru di breakdown lagi ke action plan. Ya baru dari roadmap tujuan goals itu ya, tujuan goals itu di apa? Menyetting objektif ya, kemudian di setting lagi atau di breakdown lagi menjadi inisiatif. Inisiatif kemudian di breakdown lagi menjadi action plan atau inisiatif-inisiatif di setiap pribadi. Nah ini kan sudah detail, sudah apa? Seiring searah semua sehingga efektif dan tentunya impactnya pada peluang keberhasilan lebih besar ya bismillah. Kemudian efektivitas penggunaan biaya ini, anggaran ini juga akan terjadi ya, karena sudah semua resikonya dimitigasi, anggarannya sudah dihitung ya, dan biayanya dikontrol sebagaimana sesuai dengan peta jalan. Ya, jangan sampai tadi sudah lewat Pantura kemudian pengen menggok lewat jalur tengah ya, ini kan tidak akhirnya ini forbidden ya, tidak dibolehkan dong karena sudah disepakati nih roadmapnya bahwa kita mau lewat Pantura dan lewat tol. Resiko tol apa? Ya berarti ada biaya tol gitu ya. Kalau lewat bawah sekian, kalau lewat tol sekian. Apa efeknya misalkan? Nah itu kita bicara sampai sana kan. Ya berarti itu sudah dipahami oleh semua. Sehingga nggak ada lagi yang di tengah jalan, wah harusnya lewat bawah nih. Ini tolnya mahal nih 2 juta nih gitu misalkan ya. Harusnya lewat bawah, kalau lewat jauh kita bisa hemat yang paling enggak 500.000. Ya meskipun lebih boros bensinnya tapi biaya tol nggak ada lah, itu nggak ada lagi ya, konflik-konflik di tengah jalan itu ya, karena semua leader dan tim sudah tahu tuh arahnya, langkahnya, ritmenya yang tadi saya sampaikan tuh, perusahaan ini mau kemana tahun ini, bahkan kita pecah lagi kuartalan ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, bahkan dengan resikonya pun sudah diterima, di-accept ya. Selera resikonya pun sudah disamakan. Ya udah kita sepakat lewat tol, yang enggak ada lagi bicara masalah biaya tol ya kan, karena sudah direncanakan, sudah tahu pun pula gitu loh biayanya. Kalau Malang Jakarta tolnya itu sekitar 2 juta misalkan, tapi kita dapat penghematan waktu dan bensin itu sudah diketahui. Terus misal pun ada dihitung secara biaya ya, bukan dari waktu ya, kalau waktu kita beruntung tuh ya, biaya pun ini lebih banyak di tol, lewat tol itu pun sudah diketahui manfaatnya. Manfaatnya itu yang kita terima. Dengan tol kita mungkin akan menghemat 4 jam. Dan 4 jam ini kalau dinilai itu gitu. Sehingga meskipun biayanya hanya sama ataupun lebih mahal sedikit, tapi kita hemat waktu yang ini, nilainya mungkin akhirnya secara immaterial itu akan jauh lebih hemat lewat tol misal. Dan ini sudah disepakati, enggak lagi di tengah-tengah ya timnya gontok-gontokan. Ya ini kan sering ya.
Kalau nggak ada peta jalan di perusahaan ini, apalagi sudah punya tim, itu biasanya di tengah-tengah jalan beroperasional untuk mencapai visi misi tujuan ini nggak sama. Yang satu pengen segera buka cabang di luar provinsi misalkan. Nah, ini belum ada kesepakatan. Ya, yang di sisi keuangan, strategic bisnis, orang ahli di dalam perusahaan itu strategik mengatakan ini belum waktunya buka cabang di luar provinsi. Jadi di kuartal ini misalkan atau di tahun ini. Karena apa? Karena potensi di provinsi aja belum kita serap dengan baik misalkan. Nah, ini kan jadi kontok-kontokan. Oh enggak. Wah, udah. Harusnya karena ini orang sales ya, agresif, pengennya banyak cabang tapi dia nggak ngelihat nih di dalam provinsi ini masih banyak peluang gitu ya. Sehingga pengennya melihat peluang yang lebih baru, lebih dirasanya lebih bisa membantu penjualan gitu misalkan. Nah, ini kan sangat bisa terjadi kalau tidak punya peta jalan tadi yang disepakati di awal, bahwa misalkan kalau untuk fungsi penjualan, penambahan penjualan di tahun ini adalah dengan 10 cabang. Itu pun 10 cabang ini adalah di dalam provinsi misalkan. Nah, ini kan sudah enak. Jadi tinggal bagaimana timelinenya tadi, sebagaimana kuartal 1 ini, kuartal 1 berapa? Ya berarti 3 kalau setahun berarti 3 2 ya misalkan. Iya. Nah, terus di mana lah, di mananya ini? Nanti didetailkan lagi. Biayanya berapa dan seterusnya. Jika ada lagi diskusi yang tidak efektif. Nah, sebagaimana kalau kita bayangkan tadi, kalau kita menuju Malang Jakarta, tapi peta jalannya nggak jelas, ya tadi di tengah jalan tiba-tiba ya kita sekeluarga misalkan ya, anak istri ya suami istri gitu kan, kalau anaknya minta kos ini gitu lah, karena memang awalnya nggak disepakatin sih. Nah, akhirnya timbullah biaya yang lebih besar, ada konflik-konflik yang akhirnya memperlama, kemudian ada lagi hal-hal yang imaterial seperti lingkungannya menjadi tidak nyaman, ya toksik, komunikasinya sudah nggak sehat ya, dan seterusnya. Itu sih Mas, itu yang pentingnya banget ya. Baik, Pak Aizur. Ya. Jadi sebegitu pentingnya ya Pak memang untuk peta jalan perusahaan ini ya. Nah, ini kan tadi dijelaskan mengenai dengan langkah dan arah yang sama supaya efektif. Nah, bagaimana pengusaha muslim ini mengidentifikasi sejak kapan Ziko Transform Roadmap ini dibutuhkan? Nah, apakah nunggu ada konflik atau pada setiap awal tahun atau bagaimana nih Pak Ido? Ya, jadi sebenarnya Ziko Transform Roadmap ini dibutuhkan bahkan sejak awal perusahaan berdiri sebenarnya. Oh sebenarnya. Ya, jadi dari awal perusahaan ini berdiri, ya dilakukan operasional itu seharusnya sudah ada transform roadmap-nya. Sebenarnya begitu. Inisiatifnya ya dari awal ya, perusahaan itu sendiri. Transform roadmap-nya sudah ada. Ya, sehingga nanti mempermudah beliau sendiri. Ya biasanya kalau awal kan perusahaan UMKM itu tidak ada timnya ya, berarti dia sendiri. Ya itu mempermudah beliau sendiri sebenarnya. Tapi yang ideal, nah kalau kita bicara ideal, memang Ziko Transform ini akan lebih efektif, lebih mudah kita susun, ya. Itu pada saat kita sudah mempunyai manajer tadi. Ya, sudah punya manajer, misalkan minimal 5 di setiap pilar itu ada. Ya, dan memang ini manajer ya, yang paham akan konseptual, punya keahlian manajerial yang baik. Ya, ini manajer memang, bukan hanya nomenklaturnya aja ya, bukan hanya jabatannya saja, karena banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM ini menamainya manajer tapi ternyata rasanya kayak supervisor. Bahkan rasa-rasanya dalam bekerjanya itu kompetensinya seperti malah staff. Ya, ini yang kita tidak inginkan, karena banyak sekali hal itu terjadi gitu ya, kita temui. Maka yang ideal, maka pada saat kita sudah punya manajer, apalagi manajernya sudah lengkap di 5 pilar, minimal 5 berarti keuangan, sumber daya manusia, operasional, penjualan, pemasaran, maka ini waktunya nih yang ideal nih, karena ada yang membantu berpikir ya di setiap pilarnya, dan ada yang membantu berpikir di strategi bisnisnya. Ya, kalau yang tugasnya foundernya kan lebih kepada strategi bisnis, yang itu berarti dalam mencapai visi dan misi serta bertransformasi secara fase
ya itu strategi bisnis, kemudian menaikkan kedewasaan bisnisnya itu seperti apa. Ya, kalau di Ziko itu kan ada tools Ziko fase bisnis, ada juga Ziko tingkat kedewasaan bisnis. Ya, ini akan kita juga susun tuh. Ya, setiap tahunnya dan kuartalnya seperti apa. Ya, terutama kalau yang fase bisnis dan tingkat kedewasaan bisnis itu setiap tahunnya. Itu mau seperti apa. Kemudian baru pencapaian visi, pencapaian misi. Jadi di Ziko Transfer Roadmap ini ada 9 parameter ya, 9 parameter yang digunakan untuk bisa mencapai visi, misi dan tujuan dengan mudah. Maka kalau ditanya kapan butuhnya, sebenarnya sejak awal, tapi kalau kapan idealnya itu sejak perusahaan ini sudah mempunyai minimal 5 manajer. Saya belum punya Pak manajernya, berarti dibangun timnya. Apalagi fasenya sudah nyampe di fase membangun tim misalkan. Membangun tim ini berarti perusahaannya sudah di atas 5 tahun. Ya harusnya perusahaan ini pada saat di atas 5 tahun sudah berusaha membangun tim strategis, bukan lagi tim teknis, bukan lagi tim packing, ya, tim produksi, ya, tim jawab-jawab CS, ya, tim jawab-jawab sosmed maksud saya, bukan lagi, tapi tim strategis, tim konseptual. Yang nanti ya dengan seiring berjalannya waktu, beliau ini biasanya kita menyarankannya itu minimal punya manajer yang sudah di perusahaan ini selama 1 tahun. Ya karena kalau belum 1 tahun, belum memahami seluk-beluk bisnis dengan baik. Meskipun di industri yang sama. Apalagi manajer ini experience-nya, pengalamannya di industri yang berbeda gitu ya. Ini pada saat belum 1 tahun dia belum menguasai itu bisnis. Sehingga untuk mengeluarkan strategi yang efektif, strategi fungsional efektif, konseptual yang baik itu belum terjadi biasanya. Ya kinerjanya belum sampai ke situ. Ya lebih kepada masih perlu diarahkan ya dengan detail sama si foundernya atau atasannya. Ya, tapi kalau udah 1 tahun biasanya beliau lebih cenderung menguasai ya seluk-beluk bisnis ini, sehingga konseptualnya, strategi fungsionalnya itu bisa dia sudah mulai susun sendiri gitu. Dan efektif. Nah, makanya itu yang ideal. Butuhnya kapan ya? Sejak pertama berdiri harus sudah punya visi misi, tujuan, kemudian peta jalan. Ya tadi loh, meskipun sendiri kalau nggak ada tujuan, nggak ada visi misi, kemudian nggak ada peta jalan, jadinya bingung. Ya nggak? Bingung. Ya, apalagi ada tim, ya punya tim, keluarnya bareng-bareng. Ya dari rumah itu nggak sendirian, sendirian aja nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya tujuan. Ya itu tadi kan sebabnya akan bingung. Adapun tujuan kalau nggak ada peta jalan ini mau lewat mana nih? Ya kalau dari rumah saya ke kantor sini itu mungkin jalurnya ada 5 Mas. Ya. Jalur 2 yang besar, ya lewat Sukun atau lewat Gadang, ya 3 berarti lewat Yanti atau lewat Sukun atau lewat Gadang 3 itu pun jalur besarnya 3, jalur kecil-kecilnya ya dari 3 ini bisa mecah berapa? Ya bisa 1 mungkin bisa ada 3 berarti 9 jalur. Ya itu kalau kita adapun tujuan nggak punya peta jalan ya bingung juga, ya kan? Itu padahal sendiri loh. Ya apalagi dengan keluarga misalnya kita keluar dengan tim, ya anak, istri, suami keluar semua punya pemikiran beda-beda, ya. Punya pun tujuan lewat manapun kalau nggak ditentukan ya bisa jadi konflik ya, gontok-gontokan. Loh harusnya lewat sini, kenapa lah situ kan macet kan, gitu-gitu ya. Karena nggak direncanakan. Tapi kalau udah rencanakan risiko macet itu sudah diketahui bahwa jalur ini nanti jam sekian macet. Tapi kenapa kalau kita tetap memutuskan sini? Ya karena ini sudah tahu semua. Jadi nggak ada lagi tadi konflik internal yang berkepanjangan bahkan atau tidak efektif. Ya itu sih Mas. Jadi dari awal sebenarnya sudah harus supaya membantu kita ya dalam mengelola bisnis, ya mengembangkan dan menumbuhkan bisnis. Begitu pula apalagi sudah punya tim, apalagi timnya sudah tim strategis, sudah punya manajer dan supervisor. Kalau manajer tentunya di bawahnya supervisor ya, biasanya ya harusnya yang ideal gitu. Nah ini lebih sangat butuh ya peta jalan efektif. Yang terutama ya kalau dijadikan consulting apa mengedepankan syariat Allah Taala ini penting. Ya. Nggak cuma sekedar transfer roadmap yang tidak memperhatikan syariat ya, tapi kita di Ziko sangat concern dengan itu.
Ya, sangat-sangat concern. Contohnya apa? Misalkan di keuangan, ya bagaimana kita tidak boleh melakukan manipulasi, ya financial engineering, tapi dengan cara manipulasi itu tidak kita izinkan. Meskipun hal ini banyak dilakukan, ya Di perusahaan lain. perusahaan-perusahaan Muslim, ya, Muslim lah ya. pengusaha Muslim. Subhanallah. Pada saat perusahaan yang sudah skala menengah butuh permodalan yang lebih besar, ya dilakukanlah financial engineering yang bersifat manipulasi. Contohnya apa? Contohnya pada saat butuh investor lagi mau presentasi, ya pitching investor, ya kemudian ternyata penjualannya kurang, ya, di kuartal itu gitu ya, diteleponlah konsumennya disuruh ambil barang, tetapi dengan janjian nanti kalau sudah selesai presentasi boleh dikembalikan. Jadi buka nota gitu ya, buka nota, kemudian habis itu janjian untuk nanti ya udah buka nota aja, kan belum dibayar. Nanti kalau sudah saya selesai presentasi ini supaya tercatat secara accounting, ini financial engineering, tetap namanya manipulasi ya, meskipun bohongnya nggak nemen gitu ya. Ya nanti dikembalikan. Memang nggak niat beli, ya ini kan manipulasi. Gak niat beli. Ya ini tidak boleh ya. Kemudian ada lagi, ya ini namanya fake buyer ya, ya, manipulasi. Ini di keuangan, ya. Kemudian di apa? Pemasaran. Nah ini pemasaran nih, banyak sekali pelanggaran ini kalau di pemasaran ini ya. Pengusaha Muslim ini yang melakukan digital marketing ya, pemasaran secara digital yang melanggar syariat. Ya, melanggar syariat Allah Ta'ala. Apa contohnya? Contohnya menggunakan selebgram yang perempuan. Ya, perempuan ini kalau ulama sepakat tidak boleh ditampilkan. Ya, apalagi yang kelihatan wajahnya atau apalagi yang kelihatan auratnya. Ya. Nah, ini juga ada pengusaha Muslim yang tidak memperhatikan ini. Sehingga tadi yang saya sampaikan, pada saat memang kalau beliau tujuannya menjadi legacy, ya kebaikan di dunia, akhirnya nggak menjadi kebaikan. Ada itu di awal ya sudah diniatin. Iya. Sering berjalan berubah berarti. Nggak berubah, nggak tahu caranya. Disangkanya ini manfaat legacy itu yang dimaksudnya adalah manfaat dunia. Perusahaannya berkembang, skala up besar, banyak omsetnya, bahkan mungkin ratusan miliar, ya tapi menggunakan cara-cara yang haram. Ya ini pada saat kalau pengusaha meninggal kemudian timnya nggak tahu itu pelanggaran, akhirnya diteruskan, bisnis ini tetap berjalan, tumbuh, lah ini malah dosa jariah toh. Wallahu a'lam ya. Tapi kan ini atas inisiasi beliau. Nah ini kita maksud. Ya ini bukan mendapat manfaat, pahala jariah, legasi yang baik yang seharusnya menjadi sudut perspektif seorang pengusaha Muslim. Legasi yang baik itu yang bermanfaat di akhirat. Bukan hanya bermanfaat di dunia, dapat banyak manfaat, memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Bukan itu ukurannya. Ya, sekarang kalau cuma ukuran banyak manfaat buat orang, lah pabrik Homer itu, ya, pabrik bir itu berapa pegawainya? Ya, terus itu apakah manfaat? Tidak. Ya kalau secara perspektif Muslim, Islam itu tidak manfaat. Ya, ini kan harus beda ya pola pikir kita sebagai Muslim. Ini yang paling penting. Kalau di psikotransformasi kita memperhatikan hal-hal itu. Plusnya di Ziyadah Consulting ya Pak itu ya. Insyaallah. Ya, bismillah. Insyaallah. Atas petunjuk Allah Ta'ala. Baik, Pak Ido, di beberapa campaigns yang kita soundingkan kan Pak tentang Psikotransform Roadmap ini, pendampingan penyusunan peta panduan jalan perusahaan ini yang terukur dan sistematis. Yes. Tahap demi tahap yang harus dilakukan dan dicapai. Yes. Hingga bisnis menjadi perusahaan yang besar, mandiri dan sustain. Ya. Tadi sebenarnya sudah ada beberapa contoh-contohnya. Cuman secara bertahap ini gambarannya boleh nggak Pak ada urut-urutannya. Ini apa sih yang didapetin Psikotransform Roadmap? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya baik. Ya, yang pertama tentunya jika ingin mengikuti program ini ya. Jadi kalau peran Ziko dulu nih. Peran Ziko di sini adalah mendampingi. Ya, mendampingi dalam arti sampai Psikotransform Roadmap ini kita dampingi implementasinya. Ya. Kita buat, kita dampingi gitu ya. Kemudian berarti tahap yang pertama adalah tentunya pada saat sudah menjadi klien kita yang melakukan pendaftaran, itu berarti apa yang kita lakukan pertama, melakukan check up. Ya, check up ini isinya apa? Isinya pakai tools ya, punya Ziyadah Consulting, Ziko check up.
Ya, ini ada beberapa yang kita check up, termasuk finansialnya, operasionalnya, penjualannya, pemasarannya, ya kemudian SDM-nya, ya 5 pilar itu. ya, kemudian fasenya sudah di mana, kemudian tingkat kedewasaan bisnisnya di mana, ya posisinya. Yang intinya kita check up. Ya kalau di kedokteran itu berarti kan medical check up yang lengkap supaya tahu kondisinya. Kemudian kita juga check up, itu riwayatnya. Oh. Ya, nah, historinya. Kalau di medical check up itu kan juga ada riwayat. Ya. Darahnya dites, oh kondisi trombosit segala macam, leukosit sudah tahu semua, itu kan kondisi saat ini nih. Tapi juga pastinya dokter kalau kita konsultan ya, konsultannya juga cek riwayatnya. Ya, misalkan di pemasaran sudah pernah melakukan apa nih? Ya. Ya, di keuangan sudah seperti apa, dulunya bagaimana? Ya, itu juga ada hal-hal yang kita cek riwayatnya. Meskipun tidak semua, tidak selengkap yang kondisi saat ini. Ya, karena yang paling kita butuhkan memang kondisi yang saat ini. Ya gitu kan, kalau memperbaiki kan berarti riwayat ini perlu sebagai data supaya nanti ke depan tidak melakukan hal yang berulang gitu ya. Tapi yang paling penting kan yang kondisi saat ini. Yang saat ini yang kita akan perbaiki dan kembangkan gitu ya. Nah, berarti pertama kita check up. Kemudian kita lakukan analisa tuh. Ya. Dari check up ini kita akan melakukan analisa. Ya, dengan konsultan-konsultan memang yang ahli di bidangnya. Nah, kalau saya di keuangan, kemudian di strategi bisnisnya gitu ya. Kalau yang lainnya ya di SDM ada yang ahli, di penjualan ada yang ahli gitu ya. Jadi memang kita serahkan pada ahlinya. Memang yang top khusus yang memang ahli di bidangnya. Ya, karena seperti saya meskipun saya generalis, ya karena saya CEO gitu generalis, tapi saya spesialis gitu. Jadi nggak bisa di marketing, mungkin bisa tapi nggak terlalu dalam. Jadi kita memang menyerahkan dari hasil check up ini kita analisa dan diserahkan analisanya kepada konsultan yang ahlinya. Nah, setelah analisa apa? Ya setelah analisa baru kita susun strategi bisnisnya, ya kemudian strategi fungsionalnya. Ya itu selama 1 tahun dan dipecah-pecah, dan nanti 1 tahun dipecah-pecah dan nanti bisa 3-5 tahun ke depan itu sudah ada strategi bisnis dan strategi fungsionalnya. Baru nanti kita lagi tentukan lagi objektifnya. Ya, objektifnya. Jadi pada saat menyusun tahunan ini sudah ada tujuan yang akhirnya tahu strategi bisnis ini apa. Kemudian habis itu diturunkan lagi menjadi objektif dan akan menjadi inisiatif. Ya. Ini terus kita memang pakai Zico OKR ya. OKR yang sudah kita modifikasi. Ya. Objektif ke result ya. Hampir mirip dengan PKPI tapi berbeda dan kita sudah modifikasi. Ya, kemudian sampai kita breakdown sampai action plan, aksi yang nyata atau inisiatif bahasanya kalau di OKR ya. Berarti inisiatif yang nyata itu yang tidak normatif ya kepada pribadi tim yang ada. Gitu, sehingga tadi jelas tahap-tahapannya, jelas titik langkah ritmenya, arahnya. Misalkan tadi kalau kita contohkan simulasi perjalanan berarti titik pemberhentiannya. Berhenti itu apa yang dimakan itu sudah enggak kontok-kontokan. Ya enggak pas di situ kita di warungnya baru bicara. Pesan apa? Iya, enggak sudah detail sudah. Nanti berhentinya di rest area sini di Tuban, nanti di situ ada warung Padang, nanti makannya itu 5 adalah rendang, 6 adalah ini gitu. Itu akan lebih efektif nggak Mas kira-kira? Tinggal duduk manis Pak. Iya, clear semua, timnya seneng, nggak bingung lagi mikir ya, dibantu, leadernya clear, ya jelas, terus antar divisi ini tidak lagi silo, nggak lagi terpisah-pisah ya, dia terintegrasi, gitu ya, tahu perannya masing-masing, yang pada saat di rest area ini perannya apa nih, si keuangan ya bayar, yang pemasaran ngapain kan gitu ya, dan seterusnya, ini sudah bisa digambarkan dengan jelas dengan program ini. Ya, dan kita pun bisa berperan menjadi pendamping implementasi. Ya, kalau implementasi berarti masuk programnya Zico Transform. Ya, Zico Transform ini toolsnya kan ada beberapa ya. Zico Transform ini tools besarnya adalah Zico Transform Roadmap, kemudian Zico Transform Roadmap, kemudian Zico Transform Formula.
Ya, ini tools besarnya. Ya, di dalamnya ada Zico KR, ada Zico Fase Bisnis, ada Zico dan seterusnya lah ya. Ada tools-tools yang lain-lainnya yang kita pakai. Tapi kalau tools besarnya Zico Transfer Roadmap dan Zico Transfer Formula. Ini tools besarnya. Kalau kita mau dampingi sampai implementasi, ini nama programnya bukan Transfer Roadmap tapi Zico Transform sudah. Yang berarti kita tidak Kalau hanya implementasi kita tidak hanya mendampingi dalam membuat roadmap-nya, tetapi kita juga mendampingi dalam pengimplementasiannya. Yang menjadi dirijennya lah, kalau bahasanya itu menjadi komandonya gitu ya, supaya tidak miskomunikasi gitu kan, supaya tetap kadang-kadang ya tadi kan bisa jadi di tengah jalan ada yang kecapean, ya kan, ada yang berubah pikiran. Nah ini yang kita tetap Zico ini berperan untuk terus menyelaraskan, ya, yang mengharmonikan, ya, yang mengintegrasikan juga, ya, dan seterusnya sehingga apa yang sudah kita direncanakan depan ini betul-betul insya Allah bi'inillah terimplementasi dengan baik. Ya, karena PR implementasi ini yang PR besarnya, ya kan. Roadmap ini PR besar, tapi yang paling besar adalah pada saat perjalanannya. Perencanaan ini juga penting karena kalau tidak ada perencanaan, tidak ada fundamental. Tapi pada saat perjalannya pada saat kita tadi mau Malang ke Jakarta, kita rencanakan dengan detail, bismillah bagus. Jadi siap start, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Di perjalanan ini juga implementasinya sangat-sangat penting. Ya. Ada kejadian-kejadian mungkin yang tidak terduga, betul nggak? Bisa jadi. Ya pasti ada, bisa jadi ya. Karena meskipun bagaimanapun kita berencana, Allah pula yang menentukan ya. Sehingga bisa jadi. Oh ternyata di titik kilometer 74 sampai 76 yang rencananya nggak macet jadi macet. Kenapa? Karena ada misalkan, naudzubillah ada kecelakaan misal. Loh, kan berarti nggak terduga. Nah ini peran kita pada saat tidak terduga segera ya melakukan koordinasi, integrasi. Ya kita sebagai perusahaan, karena kalau yang menghadapi itu biasanya lebih panik mas. Ya, tapi kalau yang di luar itu kan ya kayak pemain bola lah ya. Kalau yang di lapangan itu lebih panik. Kalau saya ada serangan yang tidak terduga, itu yang lebih mudah melihat peluang dan mitigasi risikonya, cara menanginnya itu yang di luar. Ya coachnya, manajernya dan seterusnya yang di luar itu itu kok kosong itu gitu kan, makanya kan diarahkan. Ya itu begitulah peran konsultan, ya peran ada konsultan itu. Di situ pada saat ada hal-hal yang tidak terduga, ya maupun tidak sesuai dugaan gitu ya, bismillah itu kita mengharmonikan, mengintegrasikan, segera melakukan tindakan, ya mengkomunikasikan dan melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh tim tadi. Nah ternyata kalau kita di lapang pada saat macet, ternyata di sini ada peluang nih untuk lebih dulu bisa. Itu nggak akan kelihatan kalau dia playernya gitu, pemainnya yang di dalam sistem tersebut. Biasanya sih begitu. Baik Pak Ido, Masya Allah ini. Nah ini yang perlu kita ketahui juga ini Pak Ido. Apakah transform roadmap ini di konsultan lain memang tidak ada, atau bagaimanakah jika transform roadmap ini menjadi pilihan pengusaha muslim? Kenapa sih harus ke Ziada Consulting? Gitu. Ya. Selain tadi kan sebenarnya sudah disinggung sih Pak mengenai value syariat tadi. Nah, ada plus lainnya nggak Pak ini? Baik, kalau di perusahaan konsultan lain saya kurang tahu ya. Tapi kalau di ilmu strategik ya, manajemen strategik itu di situ biasanya ada tools yang namanya business roadmap. Ya, business roadmap. Ya. Nah, kalau di Ziada Consulting Transfer Roadmap atau Zico Transform atau Zico Transfer Roadmap itu isinya hampir mirip dengan business roadmap, cuman di sana tadi ada tambahan parameter. Ya, tambahan parameter strategis bisnis. Jadi tidak hanya strategi fungsional tapi strategi bisnis, tapi tidak hanya strategi bisnis tetapi ada di situ Zico fase bisnis, bagaimana mencapai fase bisnis. Ya, transformasi fase bisnis tadi. Itu ada. Kemudian kedewasaan bisnis. Ya, kan ini memang tools original dari Ziada Consulting. Itu yang pertama ya. Kalau dari segi tools itu kalau biasanya business roadmap di luar sana itu di manajemen strategik itu ada. Ya, itu memang bisa dipakai juga, tapi kalau di Zico itu ada parameter yang lain. Ya, yang lebih rinci lah.
Ya karena kita Original punya jeda ya consulting lebih ya, rinci, ada fase bisnis untuk fase menuju mature tadi supaya bisa memang kita siapkan tools ini supaya berikhtiar ya kita sebagai makhluk supaya bisa berikhtiar menuju fase mature tadi, bisa ditinggalkan bisnisnya tapi tidak atau bermanfaat di akhirat. Ya, tidak meninggalkan dosa jariah. Ya, pahala jariah dan akhirnya bisa besar mandiri sustain, akhirnya kita bisa fokus ibadah, khusyuk beribadah dan seterusnya itu ya. Nah, udah yang kedua ya, memang itu yang paling penting ya. Fundamental banget ini sebagai muslim memang kita selain memang toolsnya ini original, kemudian ada beberapa hal-hal yang kita tambahkan ya supaya lebih efektif ya. Kemudian yang paling fundamental tadi value-nya syar'i ya, dan kita mendampinginya secara komprehensif ya, mendampinginya tidak hanya di sisi keuangan saja gitu ya, kemudian di operasional saja, enggak ya, mulai dari mindset ya, bagaimana change manager, bagaimana perubahan manajemen ini efektif ya, dan seterusnya dari yang fundamental, bahkan semua pilarnya kita dampingi ya. Karena ibarat sebuah mobil gitu ya, kalau kita misalkan cuma upgrade bannya saja ya, ternyata mesinnya rusak gitu ya, ini berarti kan percuma, nggak jalan. Itu nanti ada yang masanya ada yang menarik ya, menarik itu berarti menarik mundur maksudnya ya. Pada saat hanya pilar keuangan yang kita perbaiki, oh bagus sudah secara pencatatan, secara strategik, secara analisis dan segala macam, tapi di yang lain-lain nggak bagus ya, nggak bisa mengimplementasi bagaimana kontrol anggaran ya, operasional dan SDM misalkan. Nah ini kan akhirnya mundur lagi keuangan nih ya. Tapi kalau semua kita pilar manajemen ini kita perbaiki ya, dari keuangan, market, penjualan dan sebagainya, nah, ini akhirnya seiring sejalan bersama gitu ya. Jadi ada yang di belakang sehingga narik yang di depan ya, stop dulu deh, kamu jauh langkahnya kejauhan ya, saya masih sampai di Pasuruan kok kamu sudah sampai Tuban. Tunggu dong ya, kalau nggak mundur berarti dia nunggu ya kan. Nah tapi kalau dengan pendampingan di kita ya, Jiko Transform di Zoda Consulting itu ya kita perbaiki semuanya ya. Setelah diperbaiki ya, hal yang mau dikembangkan itu harusnya kan diperbaiki dulu ya, makanya kita punya terus analisis tadi ya, check up dulu mana nih yang rusak ya, jangan sampai kita kembangkan bannya gitu ya, bannya yang awalnya ringnya ring 14 ya, kita ganti ring 16 tapi ternyata mesin mobilnya rusak, nggak bisa jalan ya, berarti benar sih bannya nggak rusak, aku tinggal ganti ring 18 ya, dikembangkan namanya ya, dikembangkan dari ring 14 ya, nggak rusak, dikembangkan jadi ring 18, kemudian tapi mesinnya rusak, harus perbaiki dulu ya, berarti kan tadi harus semua selaras, perbaiki dulu baru kita kembangkan ya. Sudah semua di level yang sama perbaikannya itu, karena perbaikan terus menerus ya, tapi minimal di level sama dulu nih. Tadi kalau di mobil berarti mesinnya nggak boleh rusak ya, levelnya sama. Kalau memang ring 16 ini tujuannya ke Jakarta ya, bannya juga diganti, ringnya juga diganti, berarti apa, mesinnya juga harus fit kondisi yang memang bisa ke Jakarta kan gitu ya, gitu ya. Meskipun perbaikan terus menerus, pada saat di jalan bisa jadi nanti bannya aus, mesinnya panas, susunya itu kan perbaikan terus menerus. Cuma harus kondisi yang harus sama ya, ritmenya sama kondisinya, makanya jangan sampai nanti dia di keuangannya sudah sampai Tuban, penjualannya masih sampai Pasuruan ya. Bisa suruh mundur, atau pilihan kedua apa, turun nunggu nih ya, kapan lama betul ya gitu kan. Ya itu salah satunya adalah yang ketiga itu kalau kita komprehensif itu ya. Yang pertama kita punya tools yang terus kita provenkan dan ini kita efektifkan terus ya, tidak seperti bisnis memang di manajemen strategik biasanya. Kemudian yang kedua kita fundamental ini kita mengedepankan syariat supaya memang benar-benar menjadi legacy yang memang dunia akhirat ya, dunia akhirat ya, menjadi amal syariah. Kemudian yang ketiga kita komprehensif ya, nggak cuma satu pilar atau dua pilar saja, tapi semua pilar ya, bahkan dari segi mindset, akidah, tim, pengusahanya khususnya kita juga berusaha sama-sama berkembang
nggak block mindset, nggak fix mindset, tetapi menjadi growth mindset. Gitu sih. Masya Allah. Bismillah ya Pak. Bismillah, Semoga barakallahu pengusaha muslim punya perusahaan skala besar ya. Amin, ya banyak Rabb. ini ya. Terakhir ini Pak Ido, mengenai Zico Transform Roadmap, walaupun beberapa hal tadi sudah di-spill, sudah dijelaskan, kan pasti akan ada output yang didapatkan ya Pak. Ya. Nah ini pun selaras dengan munculnya Zico Transform Roadmap ini. Kenapa sih dulu awalnya Zico Transform Roadmap akhirnya dibuat Pak? Nah ini kan juga dengan harapan pengusaha muslim punya apa ini yang diharapkan sama Jada Consulting. Ya, jadi di Zico ini kan misinya itu mentransformasi gitu ya, mentransformasi bisnis pengusaha muslim, perusahaan pengusaha muslim. Maka kita punya 2 tools fundamental gitu ya. Toolsnya kalau ini ya, 2 tools fundamental. Yang pertama Zico fase bisnis, yang kedua Zico maturity level. Zico fase bisnis, level bisnis fase bisnis, kemudian level tingkat kedewasaan. Ya. Itu toolsnya yang fundamental, sehingga kita ingin mentransform tuh. Ya kalau bahasa lainnya mungkin scale up kali ya, tapi ini bertransform. Ya berubah jauh lebih daripada scale up. Beda ya Pak. Ya berbeda. Kalau scale up itu biasanya cenderung pada hanya omset dan size perusahaan, ya besarnya perusahaan. Gitu. Tapi kalau transform itu kan ya size-nya juga, ya omsetnya juga, tapi juga pola pikirnya, menyeluruh, ya, fundamentalnya gitu ya, organisasinya ada seterusnya menyeluruh. Ya, kemudian ada konseptualnya yang kita pakai karena kita butuh framework nih. Ya karena itulah Jada Consulting hadir ya untuk mendampingi transformasi, maka kita punya konseptual Zico Transfer Formula yang pondasinya adalah ketakwaan gitu ya. Itu bisa dilihat di IG kita dan website kita ya. Di situ ada Zico Transfer Formula. Nah kemudian tentunya butuh tools yang lain gitu tadi, yang untuk mempermudah nih ya, yaitu adalah tadi peta jalan ya, Zico Transform Roadmap ya, yang itu isinya bagian dari bisnis roadmap, kemudian juga detail sampai setting goals, objektif lah ya, sampai inisiatif dan seterusnya sampai ke pribadi, sampai kita bisa mendampingi implementasinya. Jadi apa yang kita lakukan di Zico Transform, nama model solusinya gitu ya. Yang itu tadi konseptualnya Zico Transform Formula, toolsnya Zico Transform Roadmap, fundamental toolsnya adalah Zico Transform fase bisnis dan level kedewasaan bisnis tadi, tingkat kedewasaan bisnis. Kemudian sampai implementasinya, ya implementasinya itu bagaimana mengimplementasi itu efektif, sehingga tujuan bertransformasi ini yang juga di dalamnya adalah scale up itu bisa dilakukan dengan efektif. Jadi pada saat kita menyusun itu betul-betul best practice, bisa diimplementasi, yang enggak menghayal. Ya jika maka ini yang belum saya sampaikan ya, maka pada saat kita misalkan punya tujuan, saya mau ke Mekah, ya mau naik haji nih, bentar lagi musim haji nih ya, 4 Juni ini udah musim haji nih. Saya mau naik haji di tahun 1446 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ya. 2025 Masehi. Nah, tapi ternyata enggak diketahui kondisi saat ini. Enggak diukur kondisi saat ini. Tabungannya berapa dan seterusnya, yang andalkan cuma doa saja. Ya, efektif mana dengan beliau yang sudah mengetahui kondisi saat ini? Oh ternyata tabungan saya sekarang 100 juta. Apa yang harus saya lakukan? Misalkan, oh daftar dulu deh. Atau gimana deh, itu kan tindakannya jelas. Kemudian peta roadmap-nya. Bulan depan mau ngapain, 3 bulan sebelum haji mau ngapain. Ya itu sudah jelas. Maka lebih tergambarkan. Ya daripada hanya punya angan-angan, apalagi tidak punya rencana, apalagi implementasi. Karena cenderung pada saat kita tidak punya rencana, tentunya
tidak ada implementasi. Hmm. Ya akhirnya ternyata kalau diukur saat ini, diukur ya, mana kita manusia nggak bisa memprediksi hal yang gaib, nggak mungkin. Mengukur kemampuan kita saat ini, kalau dihitung-hitung dengan perencanaan yang kita bikin, ternyata harusnya kita haji nggak 2025, tapi 2027. Oh, Ya. secara hitungannya. Ya, tapi kan terencana. Jadi Ya. tidak memaksakan yang 2026 Iya. tadi. Misalkan, nah ini akhirnya tahu nih kapan saya pensiunnya nih. Kalau memang kondisi seperti ini karena saya sudah terlambat, tidak memanajemen profesional, tidak ya inilah saya tidak belajar manajemen, ya saya tidak membangun tim dengan baik. Akhirnya kita pengen pensiun di umur 50 ternyata 60, berarti kan harus siap. Ya. Kalau memang mau percepat tetap di 50, apa yang harus dilakukan sudah tahu. Gitu. Kalau memang ternyata diukur bisa hajinya tahun 2026 tapi tetap pinginnya 2025, berarti kan akan tahu apa yang harus dilakukan. Enggak panjang angan-angan. Kalau memang 100 juta butuhnya 250 juta, tapi kalau 250 juta kurang 150 juta ini saya harus nabungnya sampai 2026 karena saya penghasilan begini, berarti harus bagaimana? Ya di musim haji 2025 atau 1446 Hijriah ya kurang 150 juta ini bisa tutup gimana? Ya kan gitu. Oh saya harus nabung 1 juta, yang 50 jutanya saya jual mobil misalkan. Saya siap nih untuk ibadah. Ya misalkan. Nah itu sudah diketahui Mas. Nah ini yang pentingnya ya Ziko Transform Roadmap atau model solusinya Ziko Transform. Itu sih Mas. Alhamdulillah. Ya. Bismillah ya Pak. Semoga Allah Sudah mudahkan terjawab ya. ini Ya. untuk salah satu ikhtiar buat pengusaha muslim Ya. pakai Ziko Transform Roadmap Siap. akan menjadi perusahaan besar. Amin. Insyaallah Pak. Terima kasih nih Pak Ido Ya. udah Sama-sama, meluangkan waktunya untuk membahas Ziko Transform Roadmap di sesi Ziko Live hari ini. Izin saya tutup untuk acara hari ini ya Pak Siap. Ido ya. Alhamdulillah Ziko Live hari ini Allah mudahkan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Adanya beberapa masukan ikhtiar yang kita sarankan buat para pengusaha muslim. Semoga bermanfaat dan semoga kita berjodoh ya dengan layanan Ziko Transform Roadmap untuk Sobat Ziko. Saya mewakili tim Ziyadah Consulting, mohon maaf jikalau selama kami berinteraksi atau adanya gangguan pada saat Sobat Ziko menyimak video kali ini, mohon dimaafkan. Dan semoga juga pertemuan hari ini ada catatan amal kebaikan Amin. untuk memberat kita di akhirat kelak. Amin ya Rabb. Untuk Sobat Ziko jangan lupa untuk follow ya Instagram kami, juga subscribe di YouTube kami dengan nama Ziyadah Consulting. Insya Allah setiap Jumat akan ada sesi Ziko Live, ada sesi Q&A dan talk show juga. Jadi nyalakan loncengnya ya untuk Sobat Ziko. Baik, sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Sobat Ziko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.